Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang setia dan Tuhan yang terlibat dalam hidup kita, sehingga dalam segala perkara yang kita hadapi, kita boleh mengandalkan Dia. Dan kita tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dan rencananya adalah rencana yang mulia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah menghadapi permasalahan di dalam hidupnya. Hanya tiap-tiap orang mempunyai permasalahan masing-masing yang berbeda-beda. Termasuk juga bagi kita sebagai orang percaya tentunya, kita pun menghadapi permasalahan demi permasalahan. Namun satu hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa permasalahan yang kita hadapi bukanlah dimaksudkan Tuhan untuk merusak atau menghancurkan hidup kita, tetapi melaluinya Tuhan hendak membangun kehidupan kita. Dan Dia ingin membangun iman kita kepada Dia. Saudara, tidak ada sesuatu terjadi dalam dunia ini yang tidak di dalam kontrol dan izin Tuhan. Dan secara khusus bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan punya rencana yang indah dan mulia dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita alami, kita menjadi orang Kristen yang bersyukur ketika kita sadar akan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya,
inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal Injil Lukas ini dikisahkan kehidupan dari seorang imam yang bernama Sakaria. Imam ini sudah usia lanjut dan istrinya bernama Elisabet. Dan mereka adalah orang yang benar dan baik di mata Tuhan. Namun mereka tidak mendapatkan seorang anak karena Elisabet mandul. Saudara-saudara, ketika seorang istri tidak bisa mempunyai anak, maka itu merupakan aib pada zaman itu. Oleh karena itu tidak heran apa yang dikatakan oleh Elisabet ketika dia bisa hamil. Dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, mereka mengharapkan mereka bisa mempunyai anak. Namun sampai usia yang lanjut, mereka tidak mempunyai anak. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian yang kita baca ini? Yang pertama, saudara, siapapun kita tidak luput dari permasalahan hidup. Namun kita patut tetap melakukan tanggung jawab kita. Saudara, firman Tuhan berkata, pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara, seringkali kita berpikir, kalau seorang hidupnya benar di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan, maka kita pikir seharusnya orang-orang seperti ini hidupnya akan lancar dan tidak ada permasalahan yang signifikan. Namun kenyataan tidak demikian. Dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, Sakaria dan Elisabet, mereka adalah orang yang benar di mata Tuhan. Sakaria seorang yang melayani Tuhan. Dan mereka menghadapi permasalahan yang sangat signifikan, yaitu mereka tidak mempunyai anak. Mengapa saya katakan signifikan? Karena pada zaman itu, pasutri atau pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak merupakan aib di tengah-tengah masyarakat. Padahal Sakaria adalah seorang imam. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti punya permasalahannya. Tidak terkecuali orang-orang yang hidupnya melayani Tuhan atau hidupnya benar di mata Tuhan, ataupun orang-orang yang hidup taat kepada Tuhan. Sebagaimana Sakaria dan Elisabet. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Namun satu hal yang kita belajar dari Sakaria dan Elisabet, meskipun mereka punya permasalahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan mereka, Sakaria tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Dia tidak menunda, dia tidak menolak tanggung jawabnya. Saudara, ada berapa banyak orang ketika mempunyai permasalahan hidup, dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Karena seluruhnya sangat dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi. Sehingga hidupnya terganggu. Dan lebih besar lagi, ketika dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dia punya permasalahan baru yang tidak lebih kecil beratnya dibanding permasalahan yang dia hadapi. Satu hal yang kita belajar, saudara, apapun permasalahan yang saudara hadapi, saudara dan saya harus tetap melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya.
Itulah ekspresi bahwa kita percaya kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jangan kita tinggalkan tanggung jawab kita karena permasalahan hidup kita. Mari kita melakukan tanggung jawab kita dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah melupakan doa yang kita panjatkan kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, saya percaya Sakaria dan Elisabet bukan berdoa sekali. Dan saya percaya Sakaria dan Elisabet sudah berdoa sejak mereka muda. Sejak mereka menjadi pasangan suami istri, mereka pasti berdoa meminta kepada Tuhan untuk keturunan. Sekarang mereka sudah lanjut usia, berarti sudah sekian lama mereka mendoakan supaya mereka dapat keturunan. Dan mereka tetap belum mendapat keturunan. Apakah doa mereka sia-sia? Apakah Tuhan tidak mendengar doa mereka? Apakah Tuhan berlambat-lambat? Tidak sama sekali. Tuhan punya maksud tersendiri. Dan ternyata Tuhan setia. Tuhan tidak pernah melupakan doa yang dipanjatkan oleh Sakaria dan Elisabet. Pada waktunya Tuhan menjawab doa Sakaria dan Elisabet. Meskipun mereka sudah lanjut usia, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit baginya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara, mari kita percaya kepada Tuhan, mari kita naikkan doa kita kepadanya, dan kita tidak jemu-jemu untuk berdoa kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah meremehkan doa kita. Tuhan tidak pernah melupakan doa kita. Dan Tuhan pada waktunya, Dia sendiri akan menjawab sesuai dengan hikmat dan rencana Dia. Oleh karena itu saudara, marilah menjadi orang-orang percaya yang tahu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia mendengar seluruh doa kita. Yang ketiga, saudara, kesulitan hidup kita bukanlah indikasi bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, Sakaria dan Elisabet bertahun-tahun, puluhan tahun menghadapi kesulitan karena mereka tidak punya anak. Tetapi hal itu tidak memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak peduli atau membuang Sakaria dan Elisabet. Dari mana kita tahu? Ketika Tuhan memberikan Sakaria dan Elisabet seorang putra, saudara, orang ini bukan orang yang main-main. Orang ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan orang ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang ini dipakai Tuhan dengan kuasa Allah yang maha besar itu. Sehingga melalui dia, pelayanan dia begitu signifikan mempengaruhi orang bertobat kepada Tuhan. Dialah Yohanes Pembaptis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Sakaria dan Elisabet melihat hidupnya ke belakang, maka mungkin dia berpikir,
dia dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Tuhan memakai anaknya, maka dia tahu. Di masa-masa sulit sekalipun, Tuhan bukan tidak mempedulikannya. Tetapi Tuhan punya rencana. Dan rencananya itu, saudara, bukan rencana yang sanggup dipikirkan oleh Sakaria dan Elisabet. Sakaria, Elisabet hanya ingin punya anak. Tetapi Tuhan memberi lebih daripada itu. Karena Tuhan memberikan seorang anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita tidak lepas dari banyak permasalahan. Namun satu hal yang Alkitab ajarkan kepada kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Permasalahan hidup kita tidak sama artinya Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi permasalahan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berjalan ikut Tuhan dengan setia. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tunggu dan menanti waktu Tuhan. Karena Dia mendengar seluruh doa kita. Dan mari kita melihat bagaimana Tuhan berkarya. Bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita bagi kemuliaannya. Jangan pernah putus asa di dalam permasalahan hidup saudara. Mari percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dari pengalaman hidup Sakaria dan Elisabet, kami menjadi jelas bahwa kehidupan orang-orang percaya tidak luput daripada permasalahan hidup. Namun semuanya itu tidak membuat kami berhenti di dalam melaksanakan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau punya rencana. Dan rencana-Mu rencana yang indah. Dan Tuhan tetap peduli. Dan Tuhan tidak pernah membuang kami. Bahkan Tuhan, Engkau mendengar seluruh doa kami. Ajar kepada kami ya Tuhan, tahu berdoa kepada Engkau dan percaya kepada-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.